Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak TG dalam materi pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Materi kali ini adalah kita akan membahas tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Tentunya kita paham bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita terdiri dari berbagai macam suku dengan bahasa, dengan adat, juga dengan agama yang berbeda-beda. Makanya kita punya sebuah slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Oke? Kita akan lanjut ke materi guys, yaitu awal mula persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Kita akan mulai dari proses persebaran nenek moyang Indonesia, yaitu diawali dengan masuknya Homo erectus ke Nusantara. Dimungkinkan terjadi pada masa Pleistosen, yaitu zaman yang terdapat zaman es, yang mana pada masa ini telah menjadikan di Indonesia muncul dua paparan yang besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Dengan adanya kejadian ini, secara tidak langsung antara pulau-pulau di Nusantara terjadi jembatan darat yang luas, muncul jembatan darat yang luas. Melalui jembatan darat inilah manusia Homo erectus, saya ulang-ulang, masuk melalui jalur darat sehingga masuklah ke paparan Sahul. Disinilah diperkirakan mulainya manusia purba ke Nusantara. Masuknya Homo erectus atau nanti manusia purba setelahnya tidak hanya melalui jalur darat Indonesia bagian barat, tapi juga melalui Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah. Kita lihat, sehingga dari sinilah diperkirakan proses tersebarnya nenek moyang bangsa Indonesia dimulai. Pada masa Homo erectus ini belum begitu banyak mengembangkan budaya, atau budayanya dibilang belum begitu maju. Lalu budaya dilanjutkan oleh manusia yang kedua, jenis yang kedua, yaitu dari ras Austro-Melanesoid dan ras Australoid. Ras Austro-Melanesoid dan ras Australoid ini nanti berkembang pada masa Mesolitikum. Itu bangsa ini masuk ketika akhir zaman Pleistosen, yaitu di mana paparan Sunda dan paparan Sahul mulai terpisah kembali. Artinya daratan-daratan yang semula bergabung pada masa itu mulai terpisah kembali. Untuk ras ini mengembangkan budaya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu. Kita lihat gambar di layar, ada gambar kapak berimbas, ada gambar fosil kerang, itu bukti dari budaya Kejogan Modinger. Pada masa ini diperkirakan manusia yang masuk ke Nusantara sudah mengenal tempat tinggal. Tempat tinggalnya bukan di rumah atau homestay guys. Tempat tinggalnya adalah di gua yang kita kenal dengan budaya Abris Saus Roce. Lanjut. Pada masa selanjutnya, nenek moyang yang masuk ke Nusantara ketika pulau-pulau sudah terpisah adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu ini nanti masuk ke Nusantara pada masa Neolitikum.
Apakah jalurnya berbeda, guys? Ternyata jalur masuknya sama, yaitu Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Cuma bedanya, kalau ras sebelumnya melalui jalur darat, pada ras ini sudah mulai mengenal perahu, dan yang kita kenal adanya perahu bercadik, yaitu perahu khas dari Nusantara. Dari sinilah kita sudah mengetahui bahwa budaya bangsa Melayu ternyata lebih maju dari budaya bangsa Negrito, ras Negrito atau ras Austro-Melanesoid. Seperti itu. Selain mengenalkan teknologi perahu bercadik, ras Proto Melayu dan Detro Melayu ini juga membawa budaya logam. Dari sinilah Nusantara memasuki masa Neolitikum. Itu masa terjadinya sebuah revolusi Neolitik. Ya, sebuah perubahan dari food hunting and gathering berubah ke food producing, seperti itu. Yang semula mampu hanya mengandalkan alam, pada ini berubah mampu memproduksi, baik bertani ataupun beternak, sehingga boleh dibilang masa ini adalah masa bercocok tanam. Dan tidak hanya bercocok tanam yang maju dengan logam sebagai pendukungnya, pada masa ini juga nanti sambil melanjutkan masa Megalitikum, yaitu mengenal kepercayaan melalui pemujaan atau pusat pemujaan dengan media batu-batu besar, disebut zaman megalitik, seperti itu. Bisa dipahami, guys? Oke, kita lanjutkan. Ini contoh dari gambar punden berundak, dolmen, dan menhir sebagai ciri bahwa Nusantara masuk zaman Megalitikum, yang mana budaya ini dikembangkan oleh Proto Melayu dan Deutero Melayu, yang nanti banyak mendiami Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Lanjut. Oke, mungkin ada yang membatin atau dalam benak kita, lalu kemana ras Melanosoid ya guys, yang semula mendiami Nusantara? Oke, jawabannya menurut para ahli yaitu pergeseran ras Melanosoid. Pada awalnya yang mendominasi Nusantara bagian barat ataupun tengah adalah ras Austro-Melanesoid. Namun ketika masa Neolitikum, masuklah bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu, dan masuknya bangsa ini ternyata sangat berpengaruh terhadap komposisi ras yang ada di Nusantara. Karena ras Melayu ternyata lebih maju daripada ras Melanosoid ini, ras Melanosoid ini hanya bergeser ke wilayah Indonesia bagian timur, seperti itu. Dan nanti kita kenal bangsa Papua yang diperkirakan turunan dari ras Melanosoid tersebut. Dan ras Proto Melayu dan Deutero Melayu banyak mendiami wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah, yang mana antara ras Melanosoid dan ras Proto Melayu atau Deutero Melayu ini adalah sama-sama keturunan dari Homo sapiens, seperti itu. Oke, bisa dipahami guys? Lanjutkan. Jadi materi yang bisa kita simpulkan pada hari ini adalah suku Wedit dan Negrito ada ras paling awal yang tinggal di Nusantara. Ras Melanosoid melanjutkan budaya pada masa Mesolitikum, budaya batu yang nanti berlanjut. Dan yang ketiga adalah Proto Melayu membawa budaya baru di Nusantara,
di mana bangsa ini berasal dari Cina Selatan. Deuteronomi Melayu pembawa budaya baru di Nusantara yang berupa logam yang mengenalkan teknologi bertani yang lebih maju. Oke guys, kesimpulan untuk hari ini. Sebelum saya tutup materi ini, ada beberapa kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah keragaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaannya oleh beliau Gus Dur. Dan yang terakhir adalah kita percaya keberagaman dan toleransi harus dimenangkan, dari Jering SID atau Superman SID. Begitu materi saya untuk siang ini. Terima kasih. Ketemu lagi untuk materi selanjutnya pada waktu yang akan datang. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.